Petang Saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir ke hadapan Anda Minggu 21 Desember 2025 bersama saya Adi Priatmoko. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Kapal nelayan terbakar di perairan Tanggamus, Lampung. 25 anak buah kapal selamat, 8 orang dalam pencarian. Helikopter Karakal TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Nagari Sungai Limau, Sumatera Barat. Kapal nelayan bermuatan 33 orang anak buah kapal atau ABK terbakar di perairan Tanjung Blimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari 33 orang ABK, sebanyak 25 orang ABK selamat, sedangkan 8 orang dalam pencarian. Sebuah kapal nelayan Maulana 3.0 yang sedang berlayar mengalami terbakar di perairan Tanjung Blimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kapal terbakar tersebut menimbulkan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Dari 33 orang anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Maulana 3.0 telah dievakuasi 25 ABK dalam keadaan selamat, sedangkan 8 orang masih dalam pencarian. Saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir area kapal terbakar. Selain penyisiran, petugas juga menginformasikan para nelayan kapal untuk memberitahukan jika melihat adanya korban dari ABK kapal nelayan Maulana 3.0 di laut. Dari 33 ABK Maulana 30, kami mendapatkan informasi bahwa KM Darmansa 05 berhasil mengevakuasi sebanyak 25 ABK dalam keadaan selamat. Sehingga sampai dengan saat ini, dari 33 ABK, 25 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 8 masih dalam pencarian. Saat ini, kondisi kenaikan air laut pasang maksimum yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2025 di wilayah pesisir Lampung. Peningkatan ketinggian air laut ini dipicu oleh fenomena bulan baru yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2025. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan permukaan air laut hingga mencapai titik maksimum pada 2 hari berikutnya. 25 orang anak buah kapal yang selamat saat KM Maulana 3.0 terbakar di sekitar perairan Selatan Blimbing, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dievakuasi tim SAR gabungan menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Sementara 8 orang lainnya yang hilang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan mengevakuasi 25 orang anak buah kapal atau ABK yang selamat saat KM Maulana 3.0 terbakar di sekitar perairan Selatan Blimbing, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Para korban dievakuasi tim SAR gabungan menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Para nelayan yang selamat ini berasal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Mereka dievakuasi menggunakan KM Damahas 05 menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Kapal nelayan Maulana 3.0 yang sedang berlayar mengalami terbakar di perairan Tanjung Blimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari 33 orang anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Maulana 3.0 telah dievakuasi 25 ABK dalam keadaan selamat, sedangkan 8 orang masih dalam pencarian. 25 ABK itu dipindahkan dari kapal motor Darmansa 05 ke KN SAR Basudewa Basarnas, dan proses dari pukul 16:15 sampai dengan 18:00 karena memang di lokasi proses tersebut gelombang cukup tinggi dan angin kencang. Kemudian seiring perjalanan waktu, angin
semakin kencang dengan kecepatan 25 sampai dengan 30 knot dan gelombang sangat tinggi, sehingga operasi SAR saat ini dihentikan sementara dan KN SAR Basudewa yang membawa 25 ABK yang berhasil diselamatkan itu berlindung menuju ke sekitar perairan Pulau Tabuan di Teluk Semangka, Kabupaten Tanggamus. Meski 28 orang telah berada dalam pengamanan otoritas, namun tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 8 kru lainnya yang belum ditemukan. Kedelapan korban yang dalam pencarian yakni M. Rifki Isna, Fatahila, Syaful Parno Majid, M. Yusron Mutako, Rasmat, Agus Ramadlon, Mujahidin, dan Syafruddin Dirwanto. Saudara, selanjutnya kita ikuti sejumlah informasi terbaru mengenai bencana banjir dan tanah longsor dalam segmen Bencana Sumatera. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama tim gabungan Basarnas, TNI Polri hingga relawan masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan operasi SAR terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi SAR di Provinsi Aceh dilaksanakan di 6 kabupaten, sementara di Sumatera Utara dilakukan di 4 sektor dan di Sumatera Barat 5 sektor. Operasi SAR ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal di kawasan permukiman maupun wilayah terdampak. Selain pencarian, proses identifikasi terhadap korban terus diintensifkan. Abdul Muhari mengungkapkan proses identifikasi by name by address sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak ahli waris, termasuk yang berkaitan dengan hunian sementara dan hunian tetap. Saudara, sesaat lagi kita ikuti kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Anda kembali bersama kami Klik Indonesia Petang TVRI. Tim Den K9 Ditpol Satwa Korsabara Bahar Kampori kembali menemukan satu jenazah di bantaran sungai Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Jenazah tersebut telah dievakuasi ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Kabak Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Polisi RD Acaniago menyatakan penemuan satu jenazah tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian bersama tim terkait. Kombes Polisi RD Acaniago mengungkapkan tim Den K9 Ditpol Satwa Korsabara Bahar Kampori bersama tim DVI, BPBD, dan Basarnas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan pelacakan. Setibanya di lokasi, tim gabungan melakukan pemetaan area guna mempermudah proses pelacakan. Pelacakan dilakukan dengan menggunakan satwa K9 berkualifikasi SAR bernama Sejlon yang dipandu oleh Bribda Satria. Dari hasil pelacakan tersebut, Polri menemukan satu jenazah lengkap dengan identitas diri. Jenazah tersebut telah dievakuasi ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Helikopter EC-725H225M Karakal TNI Angkatan Udara mendarat di lereng bukit yang memiliki kemiringan tajam untuk menjangkau masyarakat terdampak bencana di Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Helikopter tersebut membawa 2,33 ton logistik untuk warga. TNI Angkatan Udara mengambil keputusan kritis dengan mendarat di lereng bukit yang memiliki kemiringan tajam untuk menjangkau masyarakat terdampak bencana di Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Helikopter Karakal bernomor registrasi HT7206 lepas landas dari Lanut Sultan Syahrir dengan membawa 2,33 ton bantuan logistik. Setibanya di lokasi dengan melihat kondisi medan yang ada, helikopter melakukan pendaratan pada area terbatas di lereng bukit yang menuntut presisi tinggi dan perhitungan yang matang untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Proses pendaratan dilaksanakan secara terukur dengan memperhitungkan kontur medan dan faktor keselamatan penerbangan. Berkat profesionalisme awak helikopter, pendaratan dapat dilakukan dengan aman meskipun menghadapi tantangan medan yang ekstrem. Usai pendaratan, prajurit TNI Angkatan Udara bersama unsur TNI lainnya bergerak cepat menurunkan bantuan dari helikopter. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Nagari Sungai Limau melalui kerjasama yang solid antara aparat dan warga setempat.
Kadis Penau Marsma TNI Nyoman Suatnyana menyampaikan bahwa operasi ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Udara dalam membantu masyarakat di daerah terdampak bencana. Pasca diterjang banjir, kehidupan warga di Kota Langsa, Aceh perlahan kembali bergerak. Aktivitas ekonomi yang sempat terhenti kini mulai pulih seiring normalnya aliran listrik dan percepatan pembersihan di sejumlah wilayah. Denyut kehidupan di Kota Langsa, Aceh perlahan kembali terasa seiring bangkitnya aktivitas warga pasca banjir. Aktivitas ekonomi yang sempat terhenti kini mulai pulih seiring warga kembali menjalani rutinitas sehari-hari. Pulihnya aliran listrik menjadi salah satu faktor penting yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Fasilitas publik, toko, restoran, warung kopi, hingga pusat-pusat usaha kembali beroperasi menghadirkan kembali geliat ekonomi di kota ini. Salah seorang pemilik warung kopi, Luki, mengaku tetap membuka usahanya meski listrik belum pulih dengan menyewa mesin genset. Namun biaya tambahan untuk bahan bakar menjadi beban tersendiri. Kini setelah aliran listrik normal, usahanya kembali berjalan lebih baik. Kalau sekarang lampu sudah kondisi dengan baik, tapi sebelumnya itu mati dalam berapa hari, seminggu entah lebih gitulah. Kita pakai genset kan, dibantu dengan genset. Dengan hidup lampu ini sudah lancar, membaik. Sementara itu pedagang lainnya, Muhammad, mengaku baru bisa beraktivitas kembali setelah lumpur di sekitar tempat usahanya dibersihkan. Hal senada juga disampaikan Dede yang merasakan dampak positif dari pembersihan lingkungan oleh pemerintah. Ini baru hari yang ke-5 nih, Pak. Kemarin tuh belum bisa jualan, kenapa? Ya, antara ada air, lumpur, itu ada juga rusak. Barangnya rusak, ya. Terendam ya? Terendam ya. Alhamdulillah dari hari pertama jualan sudah ada 1 orang gitu kan. Ada barang 3 hari lah. 3 hari. Karena ini belum bersih kan. Sampah semua sini depan ini. Oh gitu. Orang kan jalan nggak bisa, mesti isi becek kan. Percepatan pembersihan dan penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir di berbagai lokasi. Para pedagang kembali beraktivitas, khususnya setelah area-area pedagang kaki lima dibersihkan. Perlahan namun pasti, Kota Langsa bangkit menata kembali kehidupan dan perekonomian pasca bencana. TNI bersama para relawan mempertaruhkan keselamatan untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan warga. Salah satunya di Kampung Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Mereka menyusuri sungai yang merupakan habitat buaya untuk menyalurkan bantuan. Deru mesin perahu motor memecah sunyi sungai yang meluap di Aceh Tamiang. Di atas air keruh sisa banjir bandang, petugas TNI dan relawan membawa karung dan kardus bantuan di atas perahu. TNI bersama para relawan berjuang menyalurkan bantuan menuju Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang. Desa itu terisolasi karena akses darat terbatas. Hanya sungai yang efektif untuk menyalurkan bantuan. Perjalanan air penuh risiko itu memakan waktu berjam-jam. Sungai yang berubah menjadi jalur utama bantuan itu merupakan habitat buaya. Beberapa kali awak perahu harus memperlambat laju mesin ketika sosok reptil besar muncul di tepian, mengintai tanpa suara. Namun rasa takut dikalahkan oleh tekad sebab bantuan harus sampai kepada warga yang menunggu di pengungsian. Setibanya di tepi sungai Desa Sekumur, tantangan belum usai. Petugas TNI lalu menggotong karung bantuan melewati tumpukan kayu besar yang terseret banjir bandang. Kayu-kayu itu menutup jalur darat menuju tenda pengungsian. Di tenda pengungsian suasana berubah haru. Warga tampak tersenyum setiap kali bantuan datang. Mereka berbaris rapi mengantre dengan tertib untuk menerima sembako dan kebutuhan harian lainnya. Warga Desa Sekumur pun menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah. Mereka juga mengharapkan bantuan perumahan dari pemerintah pasca bencana banjir dan tanah longsor. Bencana banjir yang melanda Aceh juga mengakibatkan banyak kendaraan warga rusak. Sejumlah pihak memberikan bantuan berupa layanan perbaikan sepeda motor secara gratis
untuk para korban banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Oki Satrial yang saat ini berada di Langsa, Aceh. Selamat petang, Oki, silakan. Ya, selamat petang Adi dan juga saudara. Untuk meringankan beban para korban banjir dan juga longsor di Aceh, khususnya di kota Langsa, salah satu produsen otomotif terkemuka Indonesia melaksanakan program servis gratis untuk para penyintas atau korban banjir dan juga longsor. Layanan ini meliputi sejumlah layanan servis, diantaranya adalah layanan cuci kendaraan sebelum dilakukan perbaikan, kemudian juga ada layanan pembersihan umum, ada pula pembersihan komponen, servis ringan. Dan kondisi pelayanan ini disesuaikan dengan kondisi kerusakan kendaraan sepeda motor. Sepeda motor yang terendam dengan ketinggian air kurang lebih 50 cm ini diberikan gratis oli gear, gravity, saringan udara, washer hingga jasa perbaikan. Sementara itu untuk sepeda motor yang terendam dengan ketinggian air kurang lebih 1 meter ini mendapatkan layanan tambahan berupa gratis pembersihan tangki. Sementara untuk kendaraan sepeda motor yang terendam sepenuhnya ini mendapatkan layanan tambahan seperti perbaikan kelistrikan, pengecekan speedometer hingga dengan pengecekan dan perbaikan remote kendaraan. Untuk kendaraan sepeda motor yang masih bisa diperbaiki komponen tersebut, mekanik dengan sekuat tenaga akan melakukan perbaikan, namun jika tidak dapat diperbaiki maka mekanik akan melakukan perbaikan di bengkel resmi untuk kemudian melakukan penggantian komponen tersebut. Adapun kegiatan servis gratis ini telah dilaksanakan kepada hampir 600 sepeda motor yang terdampak banjir di Kota Langsa, baik dengan kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Targetnya pun adalah warga Langsa secara umum yang kendaraannya rusak akibat banjir dan juga longsor. Dan berikut keterangan dari Faizin yang merupakan koordinator lapangan program servis gratis sepeda motor. Dari perusahaan ini, kenapa dilaksanakan program servis gratis plus spare part gratis, yakni agar masyarakat ini saat ini memang sedang musibah dan tidak dapat beraktivitas. Harapannya dengan adanya program ini, sepeda motor Honda konsumen itu khususnya dapat digunakan kembali dan masyarakat bisa beraktivitas, sehingga harapan ke depannya ekonomi masyarakat ini akan terbantu seperti itu. Sejumlah warga yang kami temui juga merasa sangat bersyukur dengan adanya program servis gratis. Mereka mengaku mengalami kesulitan ekonomi atau finansial untuk memperbaiki kendaraan. Ada pula yang menyatakan bahwa kendaraan yang mereka miliki merupakan salah satu tulang punggung dalam mencari nafkah di Kota Langsa ini. Program servis gratis untuk sepeda motor selesai dilaksanakan 17 hingga 21 Desember dan akan dilanjutkan di daerah Lok Sukon yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Desember 2025 bertempat di SMK Negeri 1 Lok Sukon. Sementara untuk kegiatan di Langsa ini digelar di SMK Negeri 2 Kota Langsa, Aceh. Demikian dari Langsa, kembali ke studio di Jakarta. Adi. Baik, terima kasih. Oki Satrial melaporkan langsung dari Langsa, Aceh. Selamat bertugas kembali. TNI melalui Kodam Iskandar Muda bekerjasama dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur masyarakat mendirikan posko trauma healing di Kabupaten Biren, Aceh untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Posko trauma healing ini merupakan bagian dari upaya pemulihan psikososial pasca bencana. Suasana hangat dan penuh tawa tampak di posko trauma healing yang didirikan di posko pengungsian Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Di dalam tenda khusus trauma healing tersebut, anak-anak terlihat bermain dengan ceria. Kehadiran posko trauma healing ini merupakan bagian dari upaya pemulihan psikososial pasca bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh TNI melalui Kodam Iskandar Muda, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur masyarakat. Salah satu warga pengungsian, Mariani, menyatakan kegiatan trauma healing yang dilakukan sangat berdampak bagi kondisi mental anak-anak.
Selain itu, layanan kesehatan di posko tersebut berjalan rutin dan lengkap. NI Kodam Iskandar Muda ya, kemari healing lah kemari untuk menghibur anak-anak, supaya bahagia dan ceria seperti semula. Sementara itu, Letkol Infanteri Deki Sujatmiko dari staf personalia Kodam Iskandar Muda menyatakan fokus utama kegiatan trauma healing kali ini adalah anak-anak yang terdampak secara psikologis akibat bencana. Pasca bencana ini banyak anak-anak yang ya sudah berbeda ya, mereka masih ada kecemasan, kemudian stres ya karena rumahnya sendiri hilang, ataupun ya mungkin saudaranya ada yang menjadi korban. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan psikis mereka. Untuk mendukung tujuan tersebut, berbagai sarana permainan sengaja dibawa dan disumbangkan langsung kepada anak-anak di pengungsian. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah menyatakan tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan wisata air panas Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan menginformasikan semua pengunjung telah dievakuasi. Lokasi kejadian telah diamankan serta disterilkan dari aktivitas wisata. Lokasi tersebut ditutup sementara dari kunjungan wisata. BPBD Kabupaten Tegal melakukan penelusuran dari hulu ke hilir aliran sungai untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan terhadap permukiman warga di wilayah hilir. Berdasarkan laporan BPBD Jawa Tengah, air banjir telah surut dan tidak ada laporan korban baik dari pengunjung maupun warga sekitar. Meski demikian, kawasan Pancuran 13 masih ditutup sementara sambil menunggu asesmen lanjutan dan penanganan berikutnya. Banjir bandang mengakibatkan jembatan terbawa arus dan pemandian Pancuran 13 rusak parah. BPBD Jawa Tengah mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi penutupan kawasan wisata, serta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Saudara, informasi penting lain kami sampaikan usai jeda berikut ini. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Ibunda daripada Anas bin Malik adalah orang fakir. Fungsikan nikmat Allah itu untuk jalan yang Allah ridho. Serambi Islami setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Merasakan kembali kehangatan masa lalu melalui lagu-lagu indah yang pernah menemani perjalanan hidup kita. Mari bernostalgia bersama penampilan Dian Piscesa, Lucky, Fanny, Sean Fierce, Shakila, iringan Irfan Band Jakarta, host Ola Rosa. Kenangan Masa, Senin 22 Desember 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali kemeriahan Malam Anugerah Gatra Kencana 2025. Penobatan hasil karya terbaik insan TVRI seluruh Indonesia yang dimeriahkan oleh Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahid, Axel Ramanda, Tip X,
X-Star Dancer, iringan Alianzi Band, host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Minggu 21 Desember 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju lokasi pembangunan jembatan Sifalago Gomi dan SMK Negeri 1 Boromadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Wapres menjanjikan akan membangun sistem internet dan bantuan komputer serta memastikan program makan bergizi gratis akan menjangkau sekolah tersebut. Dan saudara, berikut laporan reporter TVRI Alisa Telaumbanua dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, saat ini berada di halaman SMK Negeri 1 Berenadu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, di mana sekolah ini merupakan tempat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran pada hari ini, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025, di mana sebelumnya staf kepresidenan telah mengunjungi tempat ini dan menginformasikan bahwasanya kunjungan yang akan dilaksanakan hari ini akan dilangsungkan. Dapat kami beritahukan, sebagaimana kita ketahui bersama, pada kunjungan ini Wapres lebih fokus untuk memantau kondisi daerah-daerah yang terdampak bencana pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, di mana Pulau Nias ini merupakan daerah terdampak. Dan secara khusus di wilayah ini, selain nantinya melihat infrastruktur sekolah yang berada pada daerah yang selama ini terisolasi karena ketiadaan akses jembatan dan perhubungan akses darat di tempat ini, yang sudah lama dikeluhkan warga, di mana para siswa yang memasuki sekolah ini tiap harinya harus melintasi satu sungai dengan kondisi arus yang sangat deras setiap hari, yakni Sungai Sifalago Gomo, di mana membentang pada wilayah Kecamatan Berenadu yang terdiri atas 10 desa, dan 8 desa diantaranya warganya harus melalui sungai tersebut. Pemerintah pusat akan memberikan perhatian serius dalam hal memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah ini. Maka inilah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Dan sebelumnya juga kita ketahui bersama bahwasanya warga di daerah ini sangat berharap sekali agar daerah ini dapat menjadi prioritas perhatian dalam hal kebijakan untuk pembangunan di berbagai sektor, salah satunya adalah infrastruktur, dan juga para siswa yang saat ini telah menunggu dan telah berada di dalam untuk kunjungan Wapres ini. Sebelumnya telah berharap agar sekolah mereka atau SMK Negeri 1 Berenadu ini dapat dijangkau masuknya program makan bergizi gratis. Nantinya juga, saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia akan melanjutkan perjalanan untuk melakukan launching atau penyambungan beroperasinya proyek gasifikasi, di mana PLN saat ini akan memberikan perhatiannya dalam hal meningkatkan keandalan listrik di Pulau Nias dengan secara bertahap merubah bahan bakar minyak yang sebelumnya digunakan untuk pembangkit menjadi gas atau gas alam yang saat ini sangat diandalkan untuk wilayah ini. Demikian untuk sementara, kami akan update informasi berikutnya. Kembali ke studio. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan serta pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun. Setibanya di lokasi, Kapolri beserta rombongan meninjau langsung posko kesehatan Polri dan sejumlah fasilitas pelayanan publik yang tersedia di stasiun, di antaranya area bermain anak atau playground, kursi pijat, serta fasilitas ramah difabel termasuk kursi roda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa kunjungan ke stasiun Tawang dilakukan untuk memastikan secara langsung kesiapan pelayanan kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun. Kita semua sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada saat beliau melaksanakan ratas, dan kita tindak lanjuti juga dengan rakortas antar kementerian. Tentunya beliau ingin memastikan bahwa pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, masyarakat betul-betul bisa terlayani, dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Kapolri juga menyempatkan diri menyapa para penumpang di ruang tunggu keberangkatan serta membagikan goodie bag sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Selain itu, Kapolri menyerahkan paket bantuan sosial secara simbolis kepada perwakilan petugas lintas sektor, meliputi unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Tenaga Kesehatan KAI, dan Polsuska. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta mulai didatangi pemudik. Suasana diperkirakan akan semakin ramai menjelang keberangkatan kapal pada 22 Desember 2025. Para pemudik mulai berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sejak siang hari. Meskipun keberangkatan kapal masih akan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 2 dini hari. Laulo, salah satu pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, mengaku akan menaiki kapal Doro Londa yang berangkat pukul 2 pagi menuju Buton. Tetapi perjalanan dari Bangka ke sini satu malam 2 hari. Tiba di Jakarta, kita menunggu lagi kapal, namanya kapal itu adalah kapal Doro Londa. Jadi kami tunggu di sini sudah 4 hari. Nanti malam Senin jam 2 tepat kami akan berangkat dari Jakarta ke Buton. PT Pelni Cabang Jakarta memprediksikan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok terjadi pada 18 hingga 25 Desember 2025. Kenaikan jumlah penumpang pada tahun ini diperkirakan mencapai 5% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru mencapai 10.296 orang. Sementara pada tahun ini jumlah penumpang diprediksikan mencapai 11.489 orang. PT Pelni Cabang Jakarta menyiapkan total 9 armada yang terdiri dari 2 kapal tipe 1.000 penumpang dan 7 kapal tipe 2.000 penumpang. Aktivitas penumpang di Terminal Tipe A Mamboro, Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Lonjakan penumpang di Terminal Mamboro meningkat hingga 103% jika dibandingkan dengan momen perayaan Nataru tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terjadi pada angkutan antar kota antar provinsi, baik dari sisi jumlah penumpang maupun armada yang diberangkatkan. Tercatat, pihak Terminal Tipe A Mamboro Kota Palu saat ini bisa memberangkatkan sebanyak 413 penumpang dalam sehari. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 103% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2024 jelang perayaan Nataru. Selain jumlah penumpang, peningkatan signifikan juga terlihat pada jumlah armada yang diberangkatkan. Kepala Terminal Tipe A Mamboro Kota Palu, Waldi Sangkota, mengatakan,
Pada perayaan Nataru tahun ini, jumlah armada yang diberangkatkan mencapai 24 unit atau naik 300% dari jumlah armada yang diberangkatkan pada perayaan Nataru tahun sebelumnya. Untuk Terminal Mamboro sendiri di tahun 2025 itu ada kenaikan untuk penumpang itu 103% dari tahun 2024 di hari yang sama di H-7 periode liburan Nataru. Untuk kendaraan sendiri itu ada peningkatan sekitar 300% yang dulunya di tahun 2024 kami memberangkatkan itu 8 unit kendaraan dari Terminal Mamboro. Untuk periode liburan Nataru di tahun 2025 kami memberangkatkan 24 unit kendaraan dari Terminal Mamboro sendiri. Dan itu data sudah kami input ke terminal melalui sistem. Dalam sehari, pemberangkatan bus akap di terminal tipe A Mamboro Kota Palu dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada pagi, siang, dan sore hari. Adapun trayek yang dilayani terminal tipe A Mamboro meliputi Palu Makassar, Palu Gorontalo, Palu Manado, dan Palu Toraja. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Menjelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, arus penumpang di Terminal Bis Seroja, Kota Sanggau, Kalimantan Barat masih sepi. Belum terpantau adanya peningkatan penumpang armada bus berbagai jurusan. Beginilah kondisi Terminal Bis Seroja Kota Sanggau yang terlihat lenggang dan hanya jam-jam tertentu saja ada bis yang masuk hanya untuk naik dan menurunkan penumpang. Koordinator Terminal Bis Seroja Sanggau, Taufikul Ihsan mengatakan, kondisi ini hampir sama dengan tahun 2024 lalu. Tidak ada lonjakan penumpang meskipun sudah mendekati Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menurut Taufikul, sepinya penumpang terlihat dari jumlah orang yang diangkut setiap harinya, dan untuk bis hanya beberapa jurusan saja yang jalan, di antaranya bis jurusan Sanggau Tayan Hilir. Bahkan pada beberapa jalur atau trayek, angkutan bis sudah tak terlihat lagi beroperasi mengangkut penumpang. Makin menurun lah hitungnya itu, karena kan dah hitungnya dari segi kendaraan itu kan dah yang pribadi, yang dah banyak yang punya gitu kan. Jadi macam contoh ya hari ini ya tadi bis ya yang Tayan penumpang cuma 3 orang, belum ada lonjakan apa penumpang. Sepinya angkutan di terminal pada wilayah Kabupaten Sanggau juga terjadi pada beberapa wilayah kecamatan lainnya. Kondisi ini dipicu warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan menumpang mobil-mobil travel. Dari Kabupaten Sanggau, Muhammad Kusyairi melaporkan. 573 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan perayaan Natal 2025 dan libur Tahun Baru 2026 di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pihak kepolisian berharap selama perayaan dan libur Nataru, seluruh masyarakat dapat menjaga ketertiban dan toleransi antar umat beragama. Selama 14 hari operasi kepolisian terpusat Lilin, setidaknya 573 personil gabungan lintas sektor dikerahkan ke berbagai titik pengamanan wilayah-wilayah Parigi Motong untuk memastikan kelancaran perayaan Nataru 2025-2026. Kapolres Parigi Motong, AKBP Hendrawan Agustian Nugraha menyebutkan, selain Polri, personil gabungan terdiri dari kekuatan petugas TNI, Dishub, Satpol PP, tenaga medis, hingga RAPI. Perayaan Natal tahun ini sebanyak 13 pos disiapkan terdiri dari 11 pos pengamanan. Kemudian 2 pos pelayanan ditempatkan pada Desa Toboli, Parigi Utara, merupakan jalur penghubung 5 provinsi, serta di Kecamatan Motong. 573 personil terdiri dari TNI, Dishub, Satpol PP, RAPI, dan Kesehatan, plus Polres dan jajaran Polsek kita gabung satu. Terdiri dari 13 pos, di antaranya 11 pos PAM dan 2 pos pelayanan. Titik posko untuk pos pelayanan ada di Toboli dan di Motong. Untuk pos PAM-nya di masing-masing kecamatan kita siapkan. Ada 11 di Polsek. Pihak kepolisian berharap selama perayaan dan libur Nataru, seluruh masyarakat dapat menjaga Kamtibmas, terutama toleransi umat beragama yang menunaikan ibadah, sehingga tercipta situasi aman, nyaman, dan tentram.
Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Kita akan mengikuti sejumlah informasi terkait program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang kami rangkum dalam segmen Cinta Negeriku. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat pengawasan ketat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat menilai agar seluruh dapur MBG wajib memenuhi standar layak higien sanitasi atau SLHS. Kepala Perwakilan Wilayah BPKP Kalimantan Barat, Rudi M. Harahap, menyampaikan sejak awal program MBG diluncurkan, pihaknya turut mendorong agar program ini berjalan aman dan terkendali. Pihaknya terus melakukan monitoring ke lapangan untuk mencegah risiko keracunan makanan, makanan basi, hingga kesalahan prosedur penyajian. Sejumlah kasus yang sempat muncul seperti anak muntah di Kuburaya setelah ditelusuri bukan karena makanan basi, melainkan karena anak tersebut tidak terbiasa mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Ini menjadi evaluasi dari pihaknya penting agar menu makanan MBG ke depan lebih beragam dan menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi anak. Rudi menjelaskan isu utama saat ini adalah pemenuhan SLHS di seluruh dapur MBG. Pihaknya terus mengingatkan SLHS merupakan risiko yang harus dimitigasi oleh Dinas Kesehatan. Kami sudah mengingatkan bahwa itu adalah risiko ya, yang harusnya dimitigasi oleh Dinas Kesehatan masing-masing, gitu. Nah, ternyata kita nggak terlalu aware, begitu muncul keracunan di daerah lain, nah, di kita juga wajib menyelesaikan SLHS itu. Nah, kemarin kita ngejar SLHS nih, 31. Jadi, kita diberi kesempatan 1 bulan oleh Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan dapur-dapur itu. Kepala Perwakilan Wilayah BPKP Kalimantan Barat, Rudi M. Harahap, menegaskan, pengawasan ini penting untuk mencegah praktik oportunistik dan menjaga agar program makanan bergizi gratis benar-benar aman, transparan, dan memberi manfaat bagi anak-anak. Dari Kota Pontianak, Destriadi melaporkan. Para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 23 Pacitan, Jawa Timur diberikan kesempatan pulang ke rumah bersama keluarganya. Kepulangan mereka dari asrama diwarnai isak tangis dan rasa haru setelah selama 6 bulan bersama di asrama. Para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan, Jawa Timur pulang ke rumahnya untuk menikmati libur akhir semester 1 bersama keluarganya. Isak tangis dan rasa haru mewarnai kepulangan siswa dari asrama setelah selama 6 bulan bersama di asrama. Suka dan duka selama di asrama terasa berat untuk berpisah. Orang tua dan keluarga yang menjemput ke sekolah dan asrama merasa bangga melihat anaknya bisa bersekolah dengan fasilitas gratis dari pemerintah. Bahkan banyak dari orang tua yang meneteskan air mata melihat anaknya bersekolah dengan penuh semangat meskipun berpisah karena harus tinggal di asrama. Berbagai bekal selama menikmati libur di rumah dibawanya dari asrama. Libur akhir semester 1 ini akan berlangsung hingga 2 minggu. Para siswa kembali ke sekolah pada tanggal 3 Januari mendatang. Kepulangan para siswa ini setelah mereka menerima rapor hasil belajar siswa selama semester 1. Jadi orang tua kita undang ke sini sekaligus untuk koordinasi silaturahmi antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, apabila ada anak-anak yang mungkin orang tuanya berhalangan hadir untuk menjemput, kami dari sekolah siap sedia untuk mengantar. Jadi kami membagi tugas. Untuk saat ini mungkin ada 15 anak yang kebetulan tidak bisa dijemput oleh orang tua. Nah, ini kami bagi ke beberapa tenaga pendidikan, baik itu dari guru, wali asuh, wali asrama, membagi tugas untuk mengantar anak ini pulang ke rumahnya masing-masing. Saya melihat dari pancaran wajah mereka itu ada perasaan bangga, ada perasaan kangen, haru, campur aduk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan anak-anak dengan orang tua, kemudian di rumah bisa berkumpul ini tambah semangat. Mudah-mudahan orang tua juga semakin mengikhlaskan dengan doa-doanya agar anak nantinya menjadi anak yang sukses.
Di Kabupaten Pacitan terdapat 2 sekolah rakyat, masing-masing SRMA 23 dan SRMA 46. Rencananya keduanya bakal menempati satu lokasi setelah rencana pembangunan sekolah rakyat Kabupaten Pacitan di area Sport Center sudah terbangun. Dari Pacitan, Heru Wicaksono melaporkan. Saudara, informasi lain kami sampaikan usai jeda berikut ini. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Kami hadirkan kembali kemeriahan Malam Anugerah Gatra Kencana 2025. Penobatan hasil karya terbaik insan TVRI seluruh Indonesia yang dimeriahkan oleh Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahid, Axel Ramanda, Tip X, X-Star Dancer, iringan Allianzi Band. Host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Minggu 21 Desember 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR kepada kelompok petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dilakukan di Posko Marsiurapan, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI didampingi Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Raguel Simanjuntak. Bantuan CSR yang diserahkan meliputi sarana pendukung produksi pertanian serta bantuan peralatan seperti traktor, mesin pertanian untuk memudahkan para petani dalam mengelola berbagai lahan pertanian. Untuk pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM diberikan bantuan berupa modal usaha agar dapat meningkatkan geliat UMKM agar lebih maju dan bangkit. Selain modal usaha, pelaku UMKM juga diberikan berbagai alat pengembangan UMKM untuk mempermudah dalam mengelola berbagai produk. Lamhot Sinaga menyampaikan sektor pertanian dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Selain memberikan bantuan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI juga berdialog dengan para petani dan pelaku UMKM untuk menyerap aspirasi serta mendengar berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari permodalan, pemasaran, hingga akses teknologi. Masyarakat penerima bantuan mengapresiasi perhatian yang diberikan dan berharap program CSR seperti ini dapat berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Lamhot, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang telah menyempatkan waktu di samping beliau 2 minggu full menjelajahi lokasi bencana Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Madia, Sibolga,
masih menyempatkan diri untuk mengikuti tradisi orang Batak, Marbinda, yaitu menikmati daging berkat yang mungkin bisa ditradisikan dengan menjelang Natal, menjelang Tahun Baru. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI juga memberikan CSR untuk pelaku UMKM di Huta Ginjang, Kecamatan Muara, dan revitalisasi bangunan untuk UMKM di Salibkasi. Para petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur resah dengan serangan hama grayak dan orong-orong yang merusak tanaman padi berumur rata-rata 15-20 hari. Guna mencegah kerugian dan ancaman gagal panen, petani terpaksa mengeluarkan biaya lebih dengan upaya penyemprotan insektisida serta menanam ulang padi yang mati. Para petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur resah akibat hama grayak dan orong-orong yang merusak tanaman padi. Kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian yang besar akibat terlanjur bercocok tanam. Rusaknya tanaman padi juga membuat petani khawatir padi tidak bisa tumbuh secara maksimal sehingga berdampak pada penurunan hasil panen. Kini untuk mengantisipasi sejumlah petani berusaha melakukan penyemprotan insektisida meski upaya ini harus mengeluarkan biaya tambahan yang lumayan besar. Sementara sebagian tanaman yang telah rusak dan mati terpotong, petani terpaksa melakukan tanam ulang sehingga nantinya masih banyak tanaman yang dapat tumbuh dan bisa panen. Para petani menduga hama ini menyerang tanaman padi pada waktu malam hari. Sementara jika siang hari, hama tersebut seperti menghilang, diduga bersembunyi di area pangkal tanaman serta lubang-lubang tanah yang banyak terdapat di sekitar pematang sawah. Pak, kalau kena semacam itu mati nggak Pak tanamannya? Mati. Gitu. Sudah diobati Pak? Ya sudah, sebagian sudah. Gitu. Susah nggak Pak sih penanganannya? Ya dibilang susah ya susah. Para petani berharap ada solusi dari pemerintah setempat untuk membantu kesulitan petani. Pemberantasan hama dan bantuan obat-obatan amat diperlukan agar musim tanam tahun ini dapat berlangsung tepat waktu sesuai dengan harapan petani. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Saudara, informasi dari Bojonegoro, Jawa Timur tadi mengakhiri Klik Indonesia petang hari ini. Saya Adi Priatmoko, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam saudara dan sampai jumpa.